sampai di salah satu tokoh otomotif lagi nih hari ini. Balik di episode Kisuto, kisah sukses tokoh otomotif yang kedua berarti ini sekarang. Ini gue udah sampai, ini kayaknya udah familiar nih pasti temen-temen. Ini tempatnya di mana? Di depan rumah siapa? Ini orangnya udah nunggu depan rumah nih. Gue ganti opening nih. Udah gimana? Berubah ya sekarang. Halo. Hari ini sama Jepro. Baik. Ini temen lama gue. Lama banget kita nggak ketemu. Lama banget. Pertama gue bikin YouTube tuh dulu awal-awal masih ya kawan-kawannya sama mereka ini deh. Bedanya mereka udah sukses nih. Hoki, ada faktor hoki di situ. Oke, ini udah bisa dilihat ya garasinya. Dari situ kelihatannya mobilnya keren-keren pastinya ya. Ini si Jepro, perkenalan dulu, nggak usah kenalan lah ya, udah pada tahu. Kenalan lah ya. Pasti udah pada subscribe lu juga sih. Amin, puji Tuhan lah, semoga. Ya, nama gue Jonathan Salim. Jonathan Salim. Pada tahu nggak sih nama lu Jonathan Salim? Taunya Jepro kan? Jepro, iya. Bang Jepro gitu ya? Bang Jepro gitu manggilnya. Oke. Kalau lagi sibuk sebenarnya akhir-akhir ini udah mulai masuk kuliah lagi. Itu kesibukan yang pertama. Masih kuliah ya? Masih kuliah. Gue iya. kira lu udah kerja gitu loh sekarang. Sambil kerja, tapi masih ada kuliah masih jalan. Ini S1 kan? S1 komunikasi. Dia masih muda banget loh ya Gitu, Allah. masih muda dong. Masih muda mobilnya kayak gini loh. Oke, terus ngapain aja nih sekarang? Ya konten Terus ya. Terus kita juga ada consignment store kan. Ah, itu apa tuh sekarang? Itu consignment store Jepro Auto Garage. Jepro Auto Garage. Jadi kita jual beli mobil bisa titip jual juga. Nah, gue lagi fokusin di situ juga. Gitu, paling gitu-gitu aja sih. Oke, kita boleh masuk nih ya? Boleh dong, Nil. Lihat nih, garasi. spesial buat lu datang nih dicuci. Tapi belum selesai cucinya. Belum, baru dicuci. Ini paling depan dulu deh nih, ada Evo. Ini Evo 7 Convert. Oke, Evo. Basicnya Sedia CS5. Ini baru berapa ya? Baru 3 bulanan lah gua ngangkat. Oke, udah diapain aja nih? Kalau diapain nih belum diapa-apain sih. Dapat udah begini. Paling gitu. gua ngerapi-rapiin doang, kayak ada beberapa yang kurang sehat kayak AC kemarin rusak, gue benerin ganti oli ya gitu doang. Berarti ini bakal dijual apa mau dipakai? Pakai dulu. Pakai dulu ya. Pastinya. Pakai dulu lah ya. Pakai dulu. Kalau langsung dijual sayang. Kalau bisa ya kayak harga gitu, kisarannya misalnya kayak kepala berapa sih? Berapa ratus juta? Kepala 5 lah mungkin. Kepala 5 iya. Kepala 5 tuh siapin duit kalau ada yang mau bayarin. Boleh, bisa DM sih kalau ada yang minat, harga cocok mah boleh. Apa lagi nih? Banyak nih. Di dalam sana masih ada lagi? Ada, sana nggak ada lagi. Oh, nggak ada lagi. Di sini doang. Ini GT 500 nih Alan Nur. Wih, ini baru ngangkat juga. Ini cakep banget nih. Ini baru ngangkat juga sekitar berapa ya? 2 minggu lalu. Ini 2 minggu? 2 mingguan ya. 2 minggu lalu. Ini disimpan dulu. Harta karun ini. Impala masih ada ya? Impala masih ada. Impala lagi restorasi. Gitu. Nanti kita masukin. Gue udah pernah cobain Impala lo saya. Masih Intersport ya. Naik Impala lo. Berarti masih ada tuh mobil ya? Masih. Nah, masih ini aman. Mobil andalan lah ya. Ini mobil andalan nih dari awal nih. Dari awal konten nih ya? Dari awal konten sebenarnya ya? naik-naiknya tuh gara-gara dia. Gara-gara GTR ini ya? GTR ini. Tapi paling rame tuh GTR ini pas konten apa sih? Kayak lo bawa daily aja. Bawa ke kampus. Oh, bawa ke kampus. Bawa ke kampus. Ke kampus naik GTR sih emang super banget tuh, sih ya. Langsung naik tuh di situ tuh. Kayaknya waktu itu udah pakai stiker deh, warnanya nggak kayak gini. Ini baru ganti juga. lagi? Ini stiker juga. Baru ganti lagi nih? Ganti lagi. Ini warnanya light nardo grey. Sekilas kayak putih ya, padahal abu-abu. Iya. Kalau itu artinya apa tuh? Apanya? Itu tuh stiker. Oh, ini Foji Boy. Gue lagi bikin komunitas juga sama teman-teman dan dagang aksesoris. Banyak ya dagangannya ya. Ini namanya Foji Boy. Banyak ya usahanya ya. Foji Boy. Jadi itu ada mobil, ada part-part mobil juga. Part-part mobil juga. Banyak lah ya. Tuh. Itu ada itunya ya. Ada flame stopnya. Iya. Yang biasanya balapnya kadang-kadang suka lupa loh bawa gituan. Nah, ini wajib ada loh. Serem kita. Udah mulai agak berumur kan mobilnya. Tapi kalau ini buat daily emang enak ya? Maksudnya buat daily ya? Buat daily, sebenarnya nggak enak sih. Karena lu bawa kampus nih. Nah, gue masih lebih milih ini kalau buat daily dibanding ini. Walaupun ini manual. Lebih bermartabat gitu bawanya. Kalau ini tuh gimana ya? Dibawa pelannya pegel. Bawa pelan pegel tuh gimana tuh? Pegel. Dundutan mobilnya. Dundutan. Tapi ini diapain aja sih? Apa nggak diapain? Cuman mesin cuman pakaian play doang kayak blow off, ganti blow off.
Maksudnya nggak ada yang upload gitu doang. Signifikan banget nggak ya? Sayang lah ya. Sayang. Tapi pasti subscriber lu pada seneng banget kalau lu konten pakai ini dong ya. Betul, mobil netizen ini. Ini mobil netizen ini bukan mobil lu berarti ini ya. Mobil GTR online nih. GTR online. Jadi apa lagi nih? Kalau lu hari-hari berarti pakai apa? Sebenarnya gua hari-hari pakai Fortuner. Oh iya, itu mana Fortuner lagi di bengkel. Kemarin gue sempet ganti turbo kan, Fortuner. Terus uap olinya naik ke turbo gara-gara nggak pakai oil catch tank. Fortuner tahun baru kan? Baru, facelift 2021. Punya diesel juga loh dia, emang udah pilihan paling tepat. Mau coba diesel. Tapi seru banget diesel, serius. Oke. Asik banget. Kirain hari pakai supir kayak itu. Oh enggak, itu mobil nyokap. Tetap nyetir sendiri ya? Nyetir sendiri. Ya rumahnya bagus loh. Apa review rumah sekalian? Oke. Nah, kita bahas ngobrol kita nih. Kisah-kisah lo nih. Itu yang ditunggu-tunggu kayaknya. Boleh. Kita duduk kali ya. Ada kursi nggak nih? Ada tuh. Kita titip di tangga tadi. Oke. Kita udah ngobrol kita nih. ngobrol nih. Kita udah masuk ke sesi tanya jawab. Deg-degan nggak lo mau gue tanya? Iya, deg-degan. Nggak pernah lu. Nggak pernah. Oke. Ini kan pasti mereka semua udah sebagian tahu lo, udah pada subscribe lo atau bahkan semuanya kali ya. Udah pada subscribe lo. Tapi kayak pasti banyak nih yang belum tahu kisah-kisah lo. Kalau mobil-mobil lo pasti pada hafal mobil lo apa aja. Ya kan, kuliah di mana tahu lah, cewek lu yang mana tahu lah. Tapi kalau kisah lo kayak belum tahu nih. Jadi mendingan kita korek aja sekarang. Harusnya gue kemarin bikin question ya. Mereka mau nanya apa tentang lo. Gue tanyain di sini. Apa kita bikin story sekarang? Oke, yang ringan-ringan dulu deh. Yang ringan-ringan dulu aja. Tanyanya yang pertama, ini sebenarnya si J-Pro ini. Pertama lo bisa lo bikin namanya J-Pro tuh gara-gara apa sih? Gue malah nggak pernah nanya sama lo. Nggak pernah ya? Lu nggak pernah, belum pernah nanya gue. Orang tuh ngiranya J-Pro tuh Jonathan profesional. Ada salah kaprah. Bukan ya? Sebenarnya bukan. Jadi sebelum gue bikin Carvlog tuh gue pernah punya channel. Isinya tuh challenge, prank gitu. Channel nggak jelas lah, ngiting-ngiting orang. Nah gue namain channel itu Jonathan Production. Itu pas gue beralih ke otomotif gue bingung gue kasih nama apa nih, ambil aja deh dari Jonathan Production, J-Pro gue singkat, J-Pro Carvlog gitu. Oke. Berarti si J-Pro Carvlognya itu dari si pertama itu, YouTube channel itu. Tapi YouTube channel masih sama atau? Udah ganti, beda. Oh ini udah lain lagi. Channel baru. Jadi bukan Jonathan profesional. Bukan. Gila, pede gila gue. Jonathan profesional. Ya siapa tahu kan, ya kan? Tapi amin lah. Semoga bisa profesional beneran. Amin. Kan dibantu abang belakang ya kan? Gitu. Yang selalu menemani. Dari 2017. Iya loh, masih aja loh. Masih ada aja loh, udah makin subur lagi sekarang. Dari ceking sampai gemuk ya. Terus berarti awalnya bikin si J-Pro Carvlog itu di tahun 2017 Juli atau Juni tuh. Pertengahan 2000. Berarti yang kita ketemu itu baru dong baru ya? banget, gue belum nyampe 10.000 tuh. Iya. Awal kita ketemu tuh masih berapa ya? Berapa sih Pak? 3.000 ya? 4.000 ya? Iya dulu awal-awal gue pasti diajak bikin video bareng, sekarang udah gak pernah diajak gue. Dulu Kak, ayo bikin video bareng Jessnya. Sekarang udah sibuk nih, udah pada sibuk. Oke, terus kalau kayak lo dulu waktu bikin YouTube channel itu kan pasti banyak ini kan research dulu atau nggak lo sering nonton Carvlog orang kan? Inspirasi lo siapa sih? Inspirasi gue sebenarnya kalau awalnya gue ngeliat channel YouTube si Jehan namanya, sama Adam LZ. Kalau di Indo kan pada masanya waktu pertama kali gue bikin tuh banyak bikin car review ya. Car review, tapi yang bikin motor vlog banyak. Nah gue mikir kenapa gue nggak jadiin ala motor vlog tapi di dalam mobil gitu, jadilah car vlog itu. Jadi inspirasinya dari si mereka itu. Mereka. Tapi kalau dari lokal sendiri lo ada nggak sih? Kalau dari lokal tetap gue belajar mah dari Om Fitra, dari Mas Ridwan. Gue belajar gimana cara ngejelasin mobil. Gue cuma suka kan, tapi nggak ngerti dulu. Iya sih. Cuma suka tapi nggak ngerti. Tapi sekarang udah jadi ngerti ya? Ya sedikit-sedikit lah kita belajar. Lama-lama ngerti. Udah lama lah, udah lumayan lah. Udah lumayan lama. Terus kalau
apa sih kayak waktu lo dulu belajar dari yang lain-lain kayak gitu ya? Maksudnya setelah udah dijalanin gitu, ternyata lo nyaman ya di Carvlog ini ya? Nyaman, kan sesuai passion juga kan. Otomotif, kebetulan juga bokap gue kan doyan otomotif. Oh, bokap lu doyan juga? Bokap doyan banget. Pantesan, support di sini garasi dipakai semua boleh lah ya. Iya. Pantesan. Tapi kalau misalnya nanya soal kayak awal mulanya si J-Pro ini, lo waktu itu kan tadi lo bilang bikinnya kan bukan Carvlog ya. Nah, terus akhirnya lo memutuskan, gue pindah aja deh bikin jadi J-Pro Carvlog. Itu ceritanya gimana tuh? Jadi kan awalnya kan dulu gue bikin ya konten-konten daily vlog, challenge, prank kayak gitu kan. Nah, tuh gue bikin tuh semangat banget tuh kayaknya. Ayo kita harus terkenal sama Vincent berdua. Oh, tetap juga sama hostnya gue berdua dulu sama dia. Dulu gue masih berdua sama dia. Bikin lah tuh, wah seminggu bisa upload 4 kali, 5 kali. Tapi kok nggak naik-naik nih, udah 3 bulan cuman nggak nyampe 1.000. Kan sedih banget gitu kan. Kayak patah semangat gitu kan. Iya, bener. Patah semangat akhirnya, udahlah males lah. Gini mah susah lah mau ngarepin dari sini gue pikir. Nah, kebetulan waktu itu gue mikir, gue doyan modif nih. Bokap juga doyan. Kenapa nggak gue dokumentasiin nih semua yang gue modif, karya-karyanya biar ada memori gitu awalnya cuma gitu aja ya, simple aja ya. Iseng. Kebetulan emang gue juga hobi kamera, ngedit tuh suka, kayak seru gitu. Oh, pantesan lu sampai sekarang ngedit sendiri masih kan? Masih, walaupun hasilnya ya pas-pasan ya nggak apa-apa, yang penting kan seneng aja. Tapi yang gitu rame loh malah kan. Iya. Udah rapi-rapi banget, udah makan waktu lama ya kan. Berarti dari situ lo akhirnya lo kebetulan didukung juga sama bokap lo ya. Bokap gue juga bilang, yaudah ini kayaknya diseriusin boleh nih katanya. Oh gitu. Jadi didukung sampai YouTube channelnya juga. Bener, didukung. Mantep dong. Lu seriusin deh, coba. Itu akhirnya gue jalanin. Wah, waktu seninya itu tuh. Baru upload 5.000 view. Dulu 5.000 view kan banyak banget ya. Awal-awal ya? Iya, awal-awal. Dulu tuh segitu udah bisa monetize kayaknya ya? Dulu awal-awal kan belum ada peraturan yang 4.000 jam, 4.000 subscriber kan. Jadi dari awal udah bisa monetize. Wah, langsung cuan di awal lah ya. Langsung lanjut ya. Ini ada $, ini $1 juga berarti dulu kan. Oke, berarti ngomongin soal mobil nih. Kalau mobil impian lo sendiri tuh sebenarnya ada nggak sih, walaupun lo udah punya semua ya? Tapi pasti yang ada di hati, di pikiran gitu. Ada. Sebenarnya dari kecil tuh gue demen mobil impian gue ya ini. Sebenarnya Evo. Sebenarnya Evo 7 gara-gara Fast and Furious yang kuning itu. Oh, iya. Pokoknya dari Fast and Furious sih banyak kan. Terus Evo dulu kan gue demen banget tuh Evo tuh. Demen banget Evo. Cuman gara-gara nontonin terus muncul kan R35 tuh. Oh iya. Di Fast Furious ke-5 atau ke-6 gitu. Muncul R35 silver. Nah, gue mulai berpaling tuh dari si Evo ke GTR. Oke. Jadi akhirnya GTR yang GTR dulu. Lagian kan sebenarnya spesiesnya lebih banyak ini daripada ini sebenarnya, kalau bisa dibilang kayak gitu. Iya, benar. Lebih banyak GTR spesiesnya. Akhirnya GTR dulu. Nah, sering berjalannya waktu lagi, puji Tuhan ada rezeki lebih. Nemu ini mobil, walaupun convert ya nggak apa-apa. Yang penting kan gaya dulu. Gaya nomor 1 ya. Yang penting gaya dulu. Tapi kan tetap aja, walaupun convert juga susah juga kan. Bikin si convertnya itu kan juga yang butuh effort gitu. ya kan. Yang rapi itu susah sih. Iya, rapi itu susah. Berarti sebenarnya mobil impian lo banget tuh yang ini ya, si Evo 7 ini ya. Benar. Bukan yang ini ya. Bukan yang ini. Ini semenjak ada ini agak terlupakan sebenarnya. Nggak apa-apa lah, itu mobil netizen. Nggak apa-apa lah ya. Tapi lebih seru bawa Evo sih jauh daripada bawa R35. Walaupun manual ya. Walaupun manual ya. Lebih berasa ininya lah. Lebih berasa apanya ya? JDM-nya ya. Berasa ininya pas Furious-nya. Oke. Berarti kalau gue tanya sama lo, kalau menurut lo tuh arti mobil tuh apa? Arti mobil, kalau orang mungkin nganggap arti mobil sebagai alat transportasi doang. Nah, kalau lo? Gue teman hidup. Teman hidup. Benar. Serius. Lagunya Tulus dong nih. Yoi. Kenapa tuh? Karena gue apa-apa ya, gue ada masalah di mana gue larinya ke mobil. Gue galau, gue larinya ke mobil. Oke. Jadi kalau pacaran ya atau nikah nanti duit lo nggak habis buat yang aneh-aneh ya. Pokoknya ke mobil. Paling ke mobil aja ya. Aman lah ya. Aman. Ya, walaupun mahal juga. Ya, walaupun habis berantem selesai, berantem lagi. Iya. Bikin perkara baru. Iya.
Tapi berarti ini refreshing lu berarti di mobil bener, lah ya? Bener, gue kalau misalkan galau nih atau lagi penat nih, gue duduk aja tuh di atas itu. Oh duduk aja mandang-mandangin aja ya? Ntar fresh sendiri. Gue juga fresh juga sih kalau mandangin mobil ginian. Bisa. Seputar mobil deh, yang terakhir pertanyaan gue. Kalau dunia otomotif menurut lo itu gimana? Buat lo sendiri ya? Dunia otomotif menurut gue ya, kalau menurut gue dunia otomotif secara luas tuh sebagai tempat buat ngeluarin karya seni sih. Kalau gue, jadi apa yang gue suka sama apa yang lu suka tuh pasti beda, nggak mungkin. Kita jangan beda ikutin taste. orang, benar. Dan jangan selalu dengerin omongan orang. Kalau gue sih gitu. Yang penting tuh ya. Ini karya seni, kayak kanvas lah. Mobil-mobil ini kalau bagi gue. Soalnya stylenya juga beda-beda ya. Kali menurut dia nggak keren ya menurut kita keren, ya kan? Benar. Atau menurut mereka mahal ya menurut kita mungkin murah, atau menurut kita murah menurut mereka mahal ya. Pokoknya gitu aja lah. Pokoknya susah lah ya. Susah. Kalau sebuah masterpiece yang pernah lo bikin apa tuh? Ada nggak dari selama lo di otomotif nih ya? Sebenarnya ya, yang bener-bener dari awal gue belajar sampai tuh berapa ganti konsep, sebenarnya GE gue. Masih GL itu ya? Masih ada sih? Masih ada. Oh masih ada. Di bengkel semua mobilnya? Iya, karena kalau gue taruh sini semua, ini. Nanti gue bagi fotonya ya? Iya boleh, ntar ya? Gue kirim. Ntar kita kasih lihat GL kan agak-agak mulai jarang tuh GL8 lo, jarang kelihatan. Itu sih mobil paling gue cinta itu GE. Nggak bakal emang enak sih, itu mobil emang enak sih. Benar. Ya? Lu juga pakai kan? Iya, gue juga lebih suka itu sih daripada GK5. Benar. Oke, berarti seputar mobilnya kita sudahi dulu. Kita mulai masuk ke pertanyaan yang agak berat nih. Wadaw. Agak berat nih ya. Kita mau dengerin curhatan lo dulu nih. Boleh. Kalau selama lo jadi si J Pro Car Vlog ini ya berdua lah sama Kevela ya kan. Kisah atau titik terendah lo? Titik terendah. Sebenarnya titik terendah gue tuh waktu awal-awal corona kemarin. Wah itu sih parah bener-bener. Dulu gue kayak misalkan upload nih, sehari upload 100.000 view tuh udah pasti. Sehari? Satu hari 24 jam tuh 100.000 udah pasti. Semenjak corona itu, waduh bikin konten susah. Terus keluarga gue juga ini banget, parno banget orangnya. Gue gak boleh keluar sama sekali. Waduh itu gue pusing. Bener-bener tuh drop, dan pas mau naiknya lagi kan agak sampai susah sekarang belum balik normal. Belum balik normal. Gitu, itu titik terendah gue sih, kayak wah mampus nih, gue cari backup nih kerja apa gue nih. Makanya gue bangun tuh jual beli mobil segala macam. Iya. Bagus sih. Kalau misalnya nggak ada itu mungkin kan lo nggak merambah ke yang lain. Benar. Berarti titik terendahnya sih itu ya waktu selama J Pro jalan nih ya. Waktu awal COVID itu. Ya emang COVID ini, aduh deh. Oke, itu kan titik terendah lo nih, ya kan? Kalau titik paling tinggi ya, kisah sukses lo atau achievement lo deh. Nah, apa aja sih? Banyak nih ya achievementnya ya. Yang paling berkesan sama gue yang gue bawa GTR ke kampus itu. Itu titik dimana gue rasain saya gila bersinar di banget YouTube tuh ya? Iya. Itu emang rame banget ya? Itu rame banget. Berapa juta gitu ya nonton? Sekarang hampir 7 juta. Itu yang gue kaget, gue upload belum 24 jam udah sejuta. Oke, biasanya 100.000. Biasanya 100.000 ini sejuta. Satu hari. Gitu ini sejuta. Iya, sampai lompat-lompat gue serius. Kaget gitu kan, bisa. Tapi kira-kira menurut lo yang bikin itu lumayan viral tuh berarti di waktu upload mobil ini tuh apa? Yang bikin lumayan viral kalau menurut gue ya, gara-gara gue bawa GTR ke kampusnya. Karena orang Indo kan suka hal-hal yang seperti itu. Iya sih. Yang berbau-bau agak ria gitu. Walaupun gue dikata-katain, oh sombong amat lu, kan yang request juga dia gitu kan. Mantra dong, sombong amat lu. Sombong amat lu, sombong banget lu gitu. Udah. Tapi tetap banyak yang nonton ya, sombong-sombong. Gue juga gue kan dengerin yang request, mereka juga kan yang request suruh bawa. Iya. Berarti waktu si video itu YouTube channel lo langsung itu up meledak. Banget ya? Gue dari masih 100.000 berapa langsung 300.000 dalam 2 hari. Gila, sekarang udah di 7 juta ya? Sekarang 7 juta. Sama lu udah dapet itu juga kan? Silver play button. Itu kalau berapa 100.000 ya? 100.000, itu waktu dapet itu juga nungguinnya wah deg-degan tuh. Pas dapet gimana tuh? Pas dapet sih itu, wah norak dah. Foto-foto, story. Story banyak banget tuh. Norak banget dah. Ada, gue juga pengen sih setelah lo
jadi si J Pro Car Vlog ini kan, lo harusnya sih bikin bisnis apa lumayan rame kan? Benar. Yang paling berkembang tuh saat ini apa nih? Paling berkembang sih saat ini itu J Pro Auto Garage lumayan dan gue juga kan ada konten nitip modif namanya. Jadi ada orang datang, budgetnya berapa, konsepnya gimana, nah gue yang desainin. Oh gitu. Gue yang bikin konsepnya, ntar gue yang bawa mobilnya. Tapi dia bisa request mau di vlogin atau enggak gitu. Oke. Itu juga lumayan nitip modif. Namanya channel YouTube kan? Iya, hashtag nitip modif namanya. Oh iya. Tapi yang tayang cuma beberapa orang, kan nggak semua orang mau diekspos mobilnya kan. Tapi udah lumayan juga ya datang minta modifin. Lumayan juga. Berarti lo modifin tuh dari mesin sampai semua kaki-kaki sampai luar atau kayak per segmen aja, misalnya kayak gue mesin enggak ya gitu. Tergantung request. Tergantung semua juga request. Kan gue juga ada nggak sendiri lah, ada beberapa temen juga kan. Kayak gue mungkin di bagian eksterior gue paham, cuman kalau mesin temen gue yang megang. Oh, tapi bisa ya berarti. Kalau mereka mau semuanya semua bisa. Dimodif bisa ya? Bisa. Bisa terus, yang penting kan cuan ya nggak? Oke. Nah, yang penting cuan ya? penting cuan. Selain cuan apa lagi nih? Enggak, karena kan gue hobi juga kan. Ya jadi sih. gue ngejalaninnya oke. Kalau gue misalkan modif mobil gue sendiri terus kan bangkrut. Iya kita mending sih. modifin mobil Iya, orang, bener. nyalurin hobi aja. Tapi feedbacknya dari mereka gimana? Feedbacknya sih jauh ini sih puji Tuhan bagus, pada seneng ininya apa namanya, hasilnya, kualitasnya. Berarti ntar hasil-hasilnya tapi yang udah lo masukin di YouTube Ada, fotonya boleh. Terakhir tuh ada Datsun Go. Oh ada Datsun Itu Datsun Go dari bener-bener apa namanya, alirannya berantakan lah, kemana-mana arahnya. Nah itu dia minta konsepnya tapi stance, air sus. Widih, udah selesai itu ya? Udah selesai, orang Lampung, mobilnya ditowing ke sini. Wih, mantep tuh. Towingnya aja udah sekian lah ya. Enggak lah, kalau itunya mah enggak lah. Ya siapa tahu kan lu bisa bikin towing juga. Amin, nah itu tujuan gue sebenarnya lu. Iya, Pengen gue sekalian. punya towing satu tuh kayaknya seru gitu. Iya kan? Mesti Yang kita hidrolik aja sewain. satu Iya, ya. kita Cukup lah ya. sewain. Oke, berarti sekarang kalau gue tanya saran lo deh buat orang-orang nih, pesan-pesannya di dunia otomotif, lo ada pesan nggak sih kayak, atau yang lo sering kasih tahu deh ke orang-orang kayak ya lo pokoknya kalau main mobil inilah itulah jangan ini ya gitu. Ya, sebenarnya kalau saran-saran dari gua sih simple, jangan ngikutin kata orang. Oke. Gitu. Lu bergaya sesuai kantong. Gitu. Kalau gua usah maksain, misalkan lu mau beli pelek. Wah, harus ori nih, pelek Jepang nih. Kalau enggak bukan ganti pelek. Buat apa sih? Kalau lu pakai nggak usah malu lu pakai pelek, misalkan taruhlah pelek Taiwan. Iya. Misalkan lu taruh pelek Taiwan, kalau aliran lu pas sesuai, pasti keren mobilnya. Pasti jadi nggak dikira TW juga ya. Bener. Kalau tampilannya emang oke, looksnya bagus gitu ya. Bener. Mungkin beberapa orang akan mikir kayak style kayak ori nih, iya kan? Iya, begitu. Pede aja ya, Pede aja. gas aja ya. Dan gue mau curhat dikit nih. Gimana? Nah, jadi kalau orang ngelihat pandangan ke gue, pasti ngomongnya gini, lu mah enak bang. Iya, bener. Bokap lu berduit. Iya, bener. Gitu, bener. bokap lu berduit, lu tinggal modif keluarin duit bokap lu. Padahal kagak, cuy. Gua kalau keluarga gua ya, tipenya dia nggak bakal manjain anak pakai duit. Okay. Dia bakal kasih fasilitas, gimana cara lu ngembangin fasilitas itu. Itu kalau keluarga gua. Kalau keluarga gua kayak gitu. Jadi gua dikasih nih Jazz dulu kan. Iya. Mobil pertama gua GE. Nah, gua suka mobil. Gua nggak pernah minta duit, mau modif dong. Nggak pernah. Tapi gua buktiin nih. Gua cari duit gimana caranya. Dulu gua jualin semua barang-barang yang ada di rumah. Misalkan barang-barang yang nggak pakai di gudang nih, gue jualin zaman Kaskus. Gue kira kulkas. Enggak, itu mah dicor dari kakak. Dia di gudang nih ada barang-barang yang nggak pakai, gue jualin. Misalkan ini dipakai enggak, daripada jadi sampah kan di gudang kan, gue jualin di Kaskus. Apa semua skateboard, stroller bayi, gue jual. Nah punya duit, nah gue beli satu barang. Dulu gue inget gue sempet jualin knalpot HKS-HKS-an. Oh, nah, oke. Gue beli tuh knalpot. Dulu kan di sini kan masih sepi lah, nggak kayak Jakarta. Kalau di Jakarta kan rame kan. Nah, gue kirim dari Jakarta beli ke sini. Ntar temen-temen gue ada yang mau, ini mau nggak knalpot nih? Okay. Gue baru pakai 2 hari nih. Nah, jual lagi, cuan, gitu aja. Gitu. Pokoknya dulu modif pertama kali yang bisa gue lakuin tuh beli red emblem di setir. Oh iya. Dah itu doang. Iya itu doang. Ya. Tapi emang itu lumayan harganya dulu, 4,5 apa 800 ya? Mending yang ori, yang 75.000 tas. Mending yang ori. Aduh, iya.
gitu. Ini menarik sih, maksudnya bagus, pasti gue setuju, pasti orang-orang tuh pada mikir kayak si J-Pro mah bapaknya tajir, jadi santai, mobilnya keren-keren, duitnya tinggal minta ya kan. Benar, padahal pikirannya kayak gitu. Tapi kan ternyata gitu, enggak. Tapi gue kenal sama lo juga emang lo, maksudnya kalau misalnya pakai duit minta mah udah set sabrek di sini kan. Tapi kan nyatanya lo slow aja kan. Iyalah harus. Walaupun ini nggak slow sih. Kenapa? Nggak ada yang slow sih di sini. Aduh. Kalau yang ini? Kalau yang ini enggak lah, kalau yang ini mah enggak. Saya belum mampu. Jadi gue ada hokinya. Hokinya apa? Bokap gue doyan otomotif. Gitu. Tapi beda aliran gue sama dia. Dia Amerika, gue Jepang. Iya sih. Dan dia kalau gue suruh beli mobil Jepang kagak mau. Akhirnya belilah ini. Akhirnya beli ini. Gitu. Bokap kan juga ada bengkel kan. Oh iya. Tapi restorasi mobil Amerika Jeep. Oh Jeep. Gitu. Nah ini gue lagi pengen kembangin buat ngerambah ke mobil Jepangnya. Okay. Gitu. Berarti banyak lah ya. Lo umur lo berapa sih sekarang? 23. 23 ya. 23 udah punya usaha sendiri. Benar. Ya, bisa punya pemikiran nggak harus pakai uang orang tua. Benar. Itu bagus banget benar. untuk anak zaman sekarang. Benar. Ya. Dan apa yang lu beli lu harus tahu itu ada harganya enggak. Ya kan? Itu tips lah ya buat orang Tips lain itu ya. tips. Kayak gue misalkan beli ini Evo, gue buang duit gue, tapi harganya nggak mungkin turun. Pokoknya jangan sampai rugi aja. Jangan sampai rugi. Oke. Harus cuan terus kalau Gitu. J-Pro. Ya amin lah semoga. Oke, kalau gitu yang terakhir. Apa tuh? Project lo ke depan atau visi misi lo nih di si J-Pro? Visi misi gua, ya semoga kedepannya bisa lebih maju, kita bisa lebih memperkenalkan dunia otomotif di Indonesia. Iya sih ya. Itu tujuan gua sih sebenarnya. Soalnya di Indonesia otomotif nggak terlalu sewah di sana. Mungkin karena emang fasilitas di sini kan kurang kan. Itu sih problemnya kalau menurut gua. Menurut gua sih siapa tahu sirkuit bisa semoga bisa dikembangin lagi di Indo ya kan. Karena banyak YouTuber otomotif nih kan mau bikin video sarananya di mana. Nah, pemerintah denger nih kan dibikinin sirkuit gitu. Drag strip gitu taruh gitu kan. Wah, ya enak kan? banget. Amin. Kayak di luar kota tuh sebenarnya udah banyak juga banyak. Bisa yang emang legal gitu. Bener. Bisa ngetes waktu ya kan. Kalau di Jakarta kan akhirnya banyak yang liar itu sebenarnya kan karena nggak ada fasilitasnya. Siapa tahu ya kan. Betul. Semoga aja ya ke depannya ya. Oke, masuk ke segmen terakhir. Sekarang gue kasih nih? pertanyaan, lo langsung jawab yang ada di otak lo Boleh. aja. Langsung. Ya. Hal pertama yang lo lakuin waktu bangun tidur? Main HP. Main HP? Main HP. Beneran bangun tidur kan? HP. Main HP. Siapa tahu berdoa gitu, bersyukur hari ini masih hidup. Habis main HP berdoa. Oke, apa makanan favorit lo? Nasi goreng. Nasi goreng? Iya. Kok sama aja orang-orang sukanya nasi goreng? Enak tuh nasi goreng, gampang dicari lagi. Orang mobilnya udah kayak gini masih demennya nasi goreng ya? Iya, tapi yang tek-tek ya, jangan yang restoran. Oh, iya. malah yang tek-tek ya? Iya sih, emang lebih enak sih. Lebih enak. Minyaknya sama micinnya lebih banyak. Betul. Terus, kalau gue nggak punya usaha ini, gue bakal jadi... Wah, ini susah nih. Lanjutin tuh kata-katanya. Bakal jadi apa tuh lo? Bakal jadi nganggur dulu lah, masih bingung aja mau ngapain gue. Iya, kuliah aja. Iya, kuliah aja dulu lah. Jadi anak papa dulu berarti ya. Oke, kalau gue punya superpower itu adalah bisa tembus pandang, ngilang, invisible. Ini tembus pandang terus lu mau masuk kamar cewek gitu ya? Enggak gitu juga sih. Ya. Iya, emang ini banget ya imajinasinya ya. Oke. Apa yang nih? terakhir siap ya? Iya, siap. dosa lo waktu SMA nyolong duit. Serius lo? Serius. Kok bisa sih? Saking buntunya kan, jual barang bekas. Duit nyokap. Karena gue mau minta nggak mungkin dikasih satu itu. Ya udahlah. Ketahuan ya? Enggak sih, ini ketahuan nih kalau nonton nih. Oke. Udah segitu aja. Lo panik kan kalau gue tanya lagi? Panik jangan. Jangan. Oke. Kalau gitu cukup sekian. Sip. Si John juga udah mau
konten yang lain, pasti sibuk banget dia. Enggak lah, kan mau kontenin mobil dong. Oke, episode Kisuto kita tutup sampai sini aja. Nanti gue mau bikin episode selanjutnya, pengen review mobil idamannya. Boleh, boleh. Ayo kita gas. Jadi jangan lupa subscribe channelnya, ya pasti udah sih. Tapi jangan lupa yang belum jangan lupa subscribe gas. J-Pro Car Vlog. Channel gue jangan lupa di like, comment, and share. Bye. Thank you.